Shalom, Bapak Ibu Saudara. Jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di sini di dalam program yang sangat indah. Pada kesempatan ini yaitu Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan? Ini adalah sebuah program renungan firman Tuhan secara singkat di mana Bapak Ibu Saudara bisa belajar firman Tuhan secara sederhana. Dan saat ini saya rindu sekali di dalam perjumpaan kita, di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan? Harapan saya hanya satu, yaitu Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Puji nama Tuhan. Dengan senang hati saya menyapa kita semua shalom di sana. Apapun yang sekarang sedang Bapak Ibu kerjakan, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya akan menampilkan satu judul, yaitu bermegah di dalam hal apa? Bermegah dalam hal apa? Ini sebuah judul, tapi disertai dengan tanda tanya, ya Bapak Ibu. Sebuah judul, tapi ada sebuah tanda tanyanya. Tanda tanyanya adalah bermegah dalam hal apa? Mengapa kita harus bermegah? Bermegah dalam hal apa? Nah, itu yang akan kita pelajari pada saat kesempatan ini. Dan puji Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengar atau membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Satu ayat yang memberkati saya, dan ayat ini saya yakin juga nanti akan bisa memberkati kita semua yang bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel dalam hal ini menghadapi serangan musuh yang bertubi-tubi datang kepada mereka. Kita melihat sejarah bangsa Israel begitu luar biasa, di mana mereka mengikut Tuhan, melayani Tuhan, naik turun. Kadang mereka berdosa, kemudian mereka sadar, lalu kemudian mereka berbalik berbuat dosa lagi. Itu seperti siklus, ya, seperti perputaran. Tapi saya percaya bahwa semua itu terjadi juga oleh karena ada maksud Tuhan yang indah untuk mereka. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu keadaan dari bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, di mana mereka menghadapi serangan musuh yang bertubi-tubi datang kepada mereka. Bangsa-bangsa musuh itu datang dengan berlaksa-laksa kereta kuda dan kuda-kuda yang tangkas, yang banyak, yang akan membinasakan bangsa Israel. Dengan musuh yang begitu banyak, dan mereka dengan segera akan menyerang bangsa Israel. Nah, dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, ketika mereka dalam ancaman, lalu timbul pertanyaan, di manakah pertolongan Tuhan? Di manakah pertolongan Tuhan? Tapi saya bersyukur, saya bersukacita ketika saya membaca Alkitab saya, dan saya menjumpai begitu banyak pertolongan dari Tuhan yang menolong umat Israel, yang menolong bangsa Israel dalam keadaan apapun juga. Ketika mereka menghadapi tantangan apapun juga, Tuhan tidak pernah tinggal diam, dan Tuhan Allah turun menolong umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan judul kita pada saat ini, bermegah di dalam hal apa? Ya, bermegah di dalam hal apakah? Apakah kita bermegah dalam hal apa? Bermegah dalam nama Tuhan itu adalah salah satu pilihan yang terbaik, ya. Ketika kita bermegah dalam hal apa, nah apa ini bisa menunjuk kepada banyak hal. Apa ini bisa menunjuk kepada banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang itu bermegah, maka bisa saja
orang bisa bermegah dalam hal satu, oleh karena kekayaan. Orang bisa bermegah oleh karena dua, oleh karena kepandaian, oleh karena titel, oleh karena kedudukan, oleh karena jabatan, oleh karena apapun juga, sehingga membuat seseorang bisa menjadi bermegah, bisa menjadi dalam arti sombong, ya, lebih seperti itu. Nah, ketika saya membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Nah, ini adalah latar belakang dari Raja Daud, di mana Daud mengalami banyak sekali tantangan. Nah, kalau saya kembali kepada bangsa Israel, sama seperti Daud, sejarah bangsa Israel mengalami banyak sekali tantangan, dan terutama juga di dalam kitab Mazmur ini Daud mengalami tantangan, sehingga di dalam ayat yang ke-7 Daud berkata sekarang ini menunjukkan kepada present, ya, sekarang, saat ini, pada saat dia menulis Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 itu, Daud mengatakan sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Apakah Daud diurapi oleh Tuhan? Ya, Daud diurapi oleh Tuhan menjadi raja umat Israel. Daud diurapi dengan kuasa Allah, ya, sehingga dari hal itu Daud berkata, sekarang aku mau bermegah. Bermegah dalam hal apa? Bermegah di dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan memberikan kemenangan. Nama Tuhan itu yang memberikan kemenangan. Nama Tuhan memberikan pertolongan. Nama Tuhan memberikan kekuatan. Kalau kita hendak bermegah, maka kepada apakah kita akan bermegah? Ya, banyak hal Bapak Ibu Saudara yang bisa membawa kita bisa bermegah, ya. Tetapi saya diyakinkan dengan pembacaan Alkitab dengan ayat ini bahwa saya hanya mau bermegah dalam nama Tuhan, ya. Saya hanya mau bermegah dalam nama Tuhan. Ayat yang ke-7, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ayat yang ke-8 di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ada sebuah langkah selanjutnya, step selanjutnya, ketika Daud menyadari bahwa Tuhan memberikan kemenangan, maka dia kemudian melihat kepada orang lain, dan orang lain itu ada yang membanggakan oleh karena kuda, oleh karena kereta, oleh karena apapun juga yang dimilikinya. Tapi puji Tuhan, saya membaca Daud bermegah hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan. Sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksudkan dengan orang ini adalah orang-orang yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati Bapak Ibu Saudara. Kadang kita di dalam kehidupan kita melihat tetangga kita melihat saudara-saudara kita melihat bahkan orang-orang seiman dengan kita. Kadang-kala juga yang belum mengerti hal ini, mereka juga kadang bermegah bukan kepada nama Tuhan, tapi bermegah kepada hal yang bersifat duniawi. Dan ini sayang sekali Bapak Ibu Saudara, sayang sekali. Sebab Daud mengajak kepada kita, kepada orang percaya, khususnya saya dan juga kita, hendaklah atau marilah sebaiknya kita bermegah oleh karena kita punya satu nama, itu Tuhan. Nama itu yang membuat saya bermegah. Bukan kepada sesuatu yang tampak, yang kelihatan seperti kereta kuda. Itu artinya apapun yang nampak di hadapan kita, apapun yang kelihatan di mata kita, itu tidak bisa kita megahkan. Tidak bisa kita menjadi kemudian menaruh kemegahan atas barang-barang. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Barang-barang itu fana. Tetapi ada satu yang tidak fana, itulah Tuhan. Dan selama-lamanya saya mau bermegah atas nama Tuhan.
Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa ketika saya bermegah hanya oleh karena Tuhan? Ketika saya bermegah hanya oleh karena kuasa Tuhan, sungguh itu menenangkan hati saya. Sungguh itu menenangkan hati saya. Ketika saya mempelajari kitab Perjanjian Lama, saya melihat sejarah bangsa Israel. Luar biasa. Siapakah bangsa Israel? Mereka bangsa yang lemah. Ketika saya membaca banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Setiap perjalanan mereka melewati stasiun demi stasiun, dalam arti perhentian demi perhentian, selalu saja Tuhan menolong hidup mereka. Selalu saja Tuhan turun tangan atas hidup mereka, atas bangsa pilihan itu. Dan saya melihat dari situ bahwa puji Tuhan, luar biasa. Kemegahan Allah itu begitu besar, sehingga hanya kepada Allah itu saya bermegah senantiasa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pertemuan kita yang singkat ini saya ingin mengajak kepada kita bahwa jika kita memiliki segala sesuatu, puji Tuhan, amin, haleluya, terima kasih, syukur kepada Tuhan. Tapi ketika kita memiliki segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang membuat kita kemudian bermegah, kemudian kita menjadi sombong karena kita memiliki segala hal, apa yang tampak, apa yang bisa kita pegang dengan tangan kita. Bukan itu yang menjadikan kita semakin bermegah, tetapi yang menjadikan kita semakin bermegah oleh karena nama Tuhan. Hanya nama Dia, hanya Tuhan saja yang membuat saya bangga, membuat saya bermegah, membuat saya bangga memiliki Allah seperti Dia. Itu yang benar Bapak Ibu Saudara. Itu yang benar. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu Saudara bermegahlah, bukan hanya kepada perkara-perkara yang tampak secara jasmani. Semua itu berkat dari Tuhan buat kita, tapi bukan itu yang menjadikan kita kemudian terpaut hati kita dan kita lupa kepada satu pribadi yang telah memberkati kita. Tapi hendaklah kita selalu bermegah, kita bangga, kita memiliki Allah yang luar biasa, yang luar biasa memiliki hidup kita, menuntun hidup kita, dan menyertai hidup kita senantiasa. Puji nama Tuhan. Semoga pertemuan kita yang singkat ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Puji nama Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.